Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ustadz Fuadi. Kita akan membahas materi yang ketiga, yaitu relasi dan fungsi untuk pertemuan pertama. Nah, untuk pertemuan pertama ini izinkan saya menyampaikan kompetensi dasar dan indeks pencapaian kompetensi yang harus kalian capai. Yang pertama, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, baik itu kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Untuk indeks pencapaian kompetensinya terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian pengetahuan dan keterampilannya. Baik, yang pertama adalah menjelaskan pengertian relasi, kemudian menemukan contoh relasi dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan suatu relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan, kemudian menunjukkan suatu fungsi dengan himpunan pasangan berurutan, diagram panah, rumus fungsi, tabel, dan grafik, kemudian menentukan rumus fungsi dan nilai fungsi serta daerah hasil atau range, dan menjelaskan hubungan antara relasi dan fungsi. Nah, selanjutnya menyatakan suatu relasi yang terkait dengan kejadian sehari-hari dengan berbagai representasi, dan juga menyatakan suatu fungsi yang terkait dengan kejadian sehari-hari dengan menggunakan berbagai representasi. Nah, itu adalah kompetensi dasar dan indeks pencapaian kompetensinya. Baik, kita lihat ke peta konsep terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan membagi menjadi beberapa aktivitas ya. Ada aktivitas literasi dan menggali informasi baik melalui buku paket, buku penunjang, bahan ajar yang nanti disampaikan di Google Classroom atau video pembelajaran ini. Kemudian melakukan pengamatan sederhana di rumah masing-masing tentunya ya, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Nah, kemudian melakukan penyelesaian masalah dengan mengerjakan lembar kerja atau tugas ya, dan melakukan diskusi dan berbagi pengalaman di Google Meet nanti bersama. Nah, itu adalah aktivitas-aktivitas kita di dalam pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Nah, peta konsepnya, nah seperti yang sudah saya share di WA group tadi sebelumnya. Oke, kita langsung saja ke materi. Nah, materi relasi dan fungsi terdiri dari 4 subpokok bahasan, yaitu memahami bentuk penyajian relasi, memahami ciri-ciri fungsi, memahami bentuk penyajian fungsi, dan terakhir korespondensi satu-satu. Nah, dari 4 subpokok bahasan ini dibagi menjadi 4 pertemuan, sehingga satu pertemuan satu subpokok bahasan. Untuk pertemuan ini kita memasuki memahami bentuk penyajian relasi dengan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama, melalui kegiatan literasi, kalian dapat memahami definisi relasi dengan benar. Kemudian melalui kegiatan pengamatan sederhana, kalian bisa menemukan contoh relasi pada kehidupan sehari-hari minimal satu. Kemudian melalui kegiatan latihan soal, kalian dapat menyajikan suatu relasi yang terkait dengan kejadian sehari-hari dengan berbagai representasi. Dan melalui kegiatan diskusi, kalian dapat menjelaskan ciri-ciri dan unsur-unsur relasi serta membedakan relasi dan bukan relasi dengan tepat dan sopan tentunya. Nah, itu adalah tujuan pembelajarannya. Kita simak saja materi-materi yang akan kita bahas. Baik, yang pertama adalah definisi relasi dan penyajian dalam bentuk kalimat. Apa itu relasi? Nah, relasi merupakan hubungan antara dua himpunan tak kosong. Ya, perhatikan zona berikut. Di sini kalian bisa melihat ada keluarga 1, keluarga 2, dan keluarga 3. Siapa saja anggota keluarganya, silahkan dilihat. Nah, di situ kita bisa lihat ada himpunan semua ayah. Kalau kita simbolkan dengan A, maka di situ isinya ada Joko, Tono, dan Rudi.
Kemudian himpunan semua ibu ada Sri, Tati, dan Popi yang kita simbolkan dengan huruf B. Himpunan semua anak kita tuliskan dengan C, yaitu ada Udin, Amir, dan Tuti. Nah, di sini penyajian dalam bentuk kalimatnya bagaimana? Hubungan antara, kita harus bikin relasi dulu. Hubungan antara himpunan A dan C. A tadi itu adalah ayah, C adalah anak, ya. Maka antara A dan C bagaimana? Bisa kita tuliskan Tono adalah ayah dari Udin. Tono adalah ayah dari Udin. Selanjutnya, Joko tidak mempunyai anak. Seperti itu. Nah, adakah cara lain untuk menyatakan hubungan antara himpunan A dan C selain menggunakan kalimat? Tapi sebelumnya ada yang belum utuh ya. Siapa yang belum disebut? Ya, Rudi. Rudi adalah ayah dari Amir dan Tuti. Nah, kita lihat lagi ya cara lain selain menggunakan bentuk kalimat. Kenapa? Ya kalau hanya dalam bentuk kalimat berarti itu nanti jadi pelajaran bahasa Indonesia, bukan pelajaran matematika ya. Kita simak cara penyajian yang lainnya. Oke. Yang lainnya adalah himpunan pasangan berurutan. Masih di kasus yang sama, yaitu keluarga 1, 2, dan 3. Dapat kita nyatakan dengan suatu himpunan pasangan berurutan. Nah, namanya juga himpunan, maka harus dihimpun dengan tanda kurung kurawal dan yang berisikan sepasang-sepasang anggota dari himpunan yang memiliki hubungan dan diurutkan sesuai dengan hubungan yang dimaksudkan. Nah, itu yang dimaksud dengan himpunan pasangan berurutan ya. Misalkan tadi himpunan A ke C dengan relasi ayah dari. Maka ketika kita tuliskan Tono, Udin, artinya apa? Tono ayah dari Udin. Rudi, Amir berarti Rudi ayah dari Amir. Rudi, Tuti berarti artinya Rudi ayah dari Tuti ya. Sehingga relasi ayah dari adalah kita kurung dengan kurung kurawal ya, dibatasi dengan kurung kurawal, yaitu Tono, Udin, Rudi, Amir, dan Rudi, Tuti. Nah, itu adalah penyajian himpunan pasangan berurutan ya. Sekarang kalian bisa menghubungkan antara himpunan A ke B. Kalau A ke B itu berarti apa? Ayah Joko suami dari Sri ya, mungkin seperti itu. B ke C berarti apa? Misalnya Tati ibu dari Udin ya kan. C ke A, nah ini dibalik ini, C ke A berarti apa? Udin anak dari Tono. Nah, misalnya seperti itu. Dan seterusnya ya, dengan nama relasi yang sesuai. Baik, penyajian berikutnya adalah dengan diagram panah dan diagram Kartesius. Nah, diagram panah berarti dua himpunan tadi kita himpun dalam suatu elips ya, elips yang isinya anggota-anggota himpunan. Ada Joko, Tono, Rudi, itu kan, itu nama-nama ayah. Kemudian nama-nama anak kita himpun juga, Udin, Amir, dan Tuti. Kemudian relasi ayah dari kita sajikan dalam bentuk tanda panah, Tono ke Udin. Artinya apa? Tono ayah dari Udin. Rudi ke Amir dan Tuti. Artinya Rudi ayah Amir, Rudi ayah Tuti. Nah, demikian juga untuk penyajian diagram Kartesius ya. Untuk himpunan A atau ayah kita sajikan dalam bentuk garis yang mendatar. Kemudian untuk penyajian himpunan C atau anak kita sajikan dalam suatu garis yang tegak, sehingga tinggal dipasangkan saja antara ayah dan anak sehingga tersajilah diagram Kartesius berikut. Nah, itu adalah contoh diagramnya. Baik, selanjutnya contoh relasi dan bukan relasi. Nah, setelah kalian mempelajari
cara penyajiannya, sekarang kita akan melihat mana sih yang termasuk relasi dan mana sih yang bukan termasuk relasi ya. Kita lihat contoh yang di sebelah kiri. Perhatikan relasi dari himpunan A ke B. Misalnya A ada 1, 2, 3, 4. Kemudian B anggotanya A, B, C kecil semua ya. Kemudian dihubungkan dengan tanda panah seperti ini. Ada yang tidak memiliki pasangan, tidak apa-apa. Ada yang memiliki satu pasangan dan ada yang memiliki lebih dari satu pasangan. Nah, itu disebut dengan relasi. Nah, relasi dalam bentuk diagram panah ini bisa juga kita nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan, yaitu 3,B, 3,C, dan 4,C. Nah, ini adalah contoh relasi. Nah, terus mana yang termasuk bukan relasi? Nah, kita lihat lagi himpunan A dan B-nya saja ya. Panahnya dianggap tidak ada. Kita akan melihat contoh relasi dan contoh bukan relasi. Kita lihat yang kolom bagian kiri dulu. 1,A, 2,A, 3,A, 4,A. Berarti semua anggota A dipasangkan ke A yang pada anggota B ya. 1, 2, 3, 4 semua dipasangkan ke A. 1,A, 1,B, 1,C. Maka satu anggota himpunan A dipasangkan kepada semua anggota himpunan B. Seperti itu. 1,A, 2,C. Kemudian 3,B, 3,C, 4,C. Begitu seterusnya sampai dengan nomor 8. Ini disebut dengan contoh relasi. Nah, contoh yang bukan relasi seperti apa? Ya, mari kita simak. 1,D, 2,2. Lihat, 1 dipasangkan ke D. Ada enggak di himpunan B? Tidak ada. Maka itu bukan relasi. 2,2. 2,2 ada tidak di himpunan B? Tidak ada, maka dia bukan relasi. 5,A ada enggak di himpunan A? 5-nya tidak ada, maka dia bukan relasi. Selanjutnya 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Ini semestinya himpunan A ke himpunan A, tetapi kan di sini konteksnya himpunan A ke himpunan B. Ternyata himpunan B tidak ada yang anggotanya 1, 2, 3, dan 4, sehingga dia bukan relasi. Demikian juga nomor 4 ya, karena A, B, C bukan anggota himpunan A. Demikian juga nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8. Berarti bukan relasi itu artinya apa? Nah, jika dia tidak masuk dalam himpunan, baik itu himpunan yang asal maupun himpunan yang kawan ya. Nah, itu adalah relasi dan bukan relasi. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Nah, pesan